Ini adalah Jalan Andi Pangerang Pettarani, merupakan salah satu jalan nasional di kota Makassar. Jalur protokol yang membentang dari utara ke selatan ini ditopang oleh bangunan pertokoan, pusat perkantoran swasta maupun pemerintah, hingga pusat perbelanjaan dan kampus, membuat denyut ekonomi berdegup kencang di jalur ini. Namun, bahasan utama kita pada video kali ini bukanlah tentang jalanan, bangunan, perkantoran, ataupun pusat perbelanjaan yang ada di Jalan Andi Pangerang Pettarani. Tetapi kita akan fokus membahas sosok hebat, seorang pahlawan nasional yang namanya diabadikan sebagai nama jalan tersebut. Dialah Andi Pangerang Pettarani. Hai, sebelum melanjutkan videonya, perkenalkan saya Taufan Aslam dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah singkat dari Andi Pangerang Pettarani, sifat-sifat teladannya, dan bagaimana merealisasikan sifat-sifat teladan tersebut ke dalam kehidupan kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Andi Pangerang Pettarani atau pemilik nama lengkap Andi Pangerang Pettarani Karaeng Bontonompo Arung Macege Matinroe Ri Panaikang adalah putra dari Raja Bone yang ke-32 yang bernama Andi Mapanyuki, yang namanya diabadikan pula sebagai salah satu nama jalan di kota Makassar. Andi Pangerang Pettarani lahir di Mangasa, salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Goa, kawasan kerajaan terbesar di wilayah timur Indonesia pada saat itu. Ibunya adalah seorang ningrat yang bernama Ibatasai Deng Tacong. Andi Pangerang Pettarani menjalani profesi sebagai tentara semasa hidupnya dan turut berjuang melawan penjajah yang pada masa itu menguasai beberapa kawasan di daerah Sulawesi. Bahkan pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda memiliki beberapa benteng di beberapa lokasi, yaitu Fort Rotterdam dan Benteng Sombaopu. Turut berjuang melawan penjajah adalah bukti bahwa seorang Andi Pettarani cinta terhadap tanah airnya. Andi Pangerang Pettarani menghabiskan seluruh masa pendidikannya di Makassar, mulai dari HIS yang setingkat dengan SD, Mulo yang setingkat dengan SMP, dan terakhir Osvia, yaitu sekolah untuk calon pegawai Belanda untuk kalangan bumi putra. Kendati menghabiskan masa sekolahnya di lingkungan yang kental dengan kelas atas atau kaum priai, Pettarani remaja tidak ingin dirinya terkungkung di dalam sekat kelas sosial. Ia bahkan lebih menyukai untuk berbaur dengan teman-temannya dari golongan rakyat biasa. Terlebih, ia mengaku gelar bangsawan membuat pergaulannya lebih banyak diisi rasa segan dibandingkan keakraban khas remaja. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa rasa kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat besar telah tumbuh di dalam diri Pettarani remaja. Keikhlasan dari diri seorang Pettarani itu diuji ketika dia dipecat dari jabatannya sebagai kepala Afdeling Bone pada saat itu. Dihina dan dijatuhkan martabatnya oleh Nika di depan keluarga dan masyarakatnya, Pettarani dengan keimanan, keyakinan, pendirian, dan prinsip perjuangannya yang kokoh lebih memilih untuk meninggalkan jabatannya itu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suatu ketika kemerdekaan pasti akan datang. Dan benarlah, kedaulatan Indonesia bukan hanya diakui oleh Belanda saja, bahkan oleh dunia. Dan itu sudah tercatat di dalam peristiwa sejarah. Dari hal inilah kita dapat melihat sikap Andi Pangerang Pettarani yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Kebesaran hati Andi Pangerang Pettarani untuk melepaskan jabatannya sebagai kepala Afdeling Bone untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia pada saat itu mencerminkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara pada diri Andi Pangerang Pettarani. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya. Bahkan rakyat Sulawesi Selatan, khususnya warga kota Makassar, memberikannya julukan The Godfather. Suatu ketika dia menjabat sebagai seorang gubernur,
Sulawesi antara tahun 1956 sampai 1960. Dirinya pernah mengajak anaknya untuk ke tempat cukur. Maka si anak ini pun mempersiapkan mobil sedan. Namun ternyata Andi Pangeran Petarani malah memanggil becak. Nah, di atas becak itulah Andi Pangeran Petarani kemudian menasihati anaknya. Kita harus merasakan hidup sebagai orang biasa. Jangan sombong walaupun seorang anak gubernur atau raja sekalipun. Karena tidak selamanya kita mempunyai mobil, tidak selamanya kita menjadi anak gubernur, sehingga suatu saat nanti apabila jabatan lepas dan kita tidak punya mobil lagi, maka kita tidak harus merasa canggung. Hidup sederhana memang melekat dalam diri pemimpin yang satu ini. Tanah warisannya lebih banyak ia bagikan kepada rakyatnya, dan suatu saat ia ditawari sebuah hadiah oleh seseorang berupa rumah yang sangat mewah. Dan dengan bijak Andi Pangeran Petarani menolaknya. Saya lebih suka tinggal di rumah saya sendiri. Nah, tetapi karena orang tersebut ikhlas ingin memberikan Andi Pangeran Petarani hadiah, maka digantilah hadiahnya dengan sebuah jam tangan. Dan kemudian orang itu berkata, ini untuk pengingat peta bila waktu sholat telah tiba. Karena merasa tidak enak untuk menolak yang kesekian kalinya, maka Andi Pangeran Petarani pun menerima hadiah tersebut. Menjadi seorang pemimpin, Andi Pangeran Petarani tentu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia yang tinggi. Rasa syukurnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukannya untuk hidup dengan sederhana. Kemudian ia juga menolak hadiah dari orang-orang yang ingin memberikannya hadiah. Tentu saja ini adalah cerminan seorang pemimpin yang ingin menjaga kebersihan jiwa dan raganya dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanahannya ketika menjadi pemimpin untuk masyarakatnya. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang mengaku bertekad membela negara ini, maka mari kita memberikan bukti bahwa kita mencintai tanah air kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Kesadaran berbangsa dan bernegara kita tunjukkan dengan menjaga kesederhanaan dan kerendahan hati ketika kita berhubungan dengan orang lain, baik kepada atasan, rekan kerja, maupun bawahan kita, seperti yang dicontohkan oleh Andi Pangeran Petarani. Kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara kita buktikan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai salah satu contohnya adalah kita bekerja dengan ikhlas dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi setiap pekerjaan kita, dan yakin bahwa Allah tidak pernah salah alamat ketika memberikan rezekinya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kehilangan jabatan karena tidak tunduk pada perintah dari pemimpin yang menyimpang salah satu tauladan yang dapat kita ambil dari seorang Andi Pangeran Petarani. Lebih baik kehilangan jabatan di dunia daripada kehilangan satu tempat di surga hanya karena kita mengikuti perintah yang menyimpang dari pemimpin. Kemampuan awal bela negara. Untuk menjadi sesosok yang cerdas seperti Andi Pangeran Petarani dibutuhkan ketekunan di dalam belajar dan berlatih setiap hari. Dan jangan lupa untuk berolahraga setiap pagi untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk menjaga kesehatan jiwa. Marilah kita bersama-sama memperbanyak ibadah. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.